Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa alhamdulillah, amma ba'du. Yang saya hormati dan banggakan teman-teman seperjuangan, alhamdulillah pagi ini kita bisa diberi kesempatan buat berkumpul untuk membahas sedikit dari Pak Nomo tentang budaya positif. Semoga acara ini atau momen ini bisa membawa ilmu, bisa membawa pemahaman untuk kita semua. Jadi kita harus menyimak. Jadi kalau nanti ada hal yang tidak difahami atau kurang paham, mungkin bisa disampaikan. Untuk berikutnya langsung saya serahkan kepada Pak Nomo untuk memberikan ilmu atau pemahaman kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita pada siang hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena menyempatkan hadir dalam kegiatan program guru penggerak di rangkaian kegiatan saya di modul 1.4. Ini di guru penggerak memang diwajibkan ketika sudah mempelajari sampai modul 1.4 ini wajib untuk mendiseminasikan atau mengimbaskan tentang hasil belajarnya ke rekan-rekan yang ada di sekolah. Ini bukan maksudnya untuk menggurui, bukan, tapi ini hanya sharing tentang apa yang sudah saya pelajari selama pembelajaran daring dengan fasilitator dan juga instruktur tentang program guru penggerak. Jadi langsung saja di sini kegiatannya adalah diseminasi pengimbasan tentang budaya positif. Kemarin juga sudah disinggung sedikit ketika kita dengan Bu Roro kemarin, pengawas kita, sudah saya singgung tentang budaya positif. Budaya positif ini pembiasaan-pembiasaan di sekolah yang kemudian menjadi suatu budaya positif yang ada di sekolah. Contohnya saja di sekolah kita sudah ada yang namanya pembiasaan sholat duha misalnya, tentang kereligiusan atau tentang keagamaannya. Nanti kalau kita teruskan terus-menerus, ini adalah menjadi suatu budaya positif kita. Bahkan kemarin ketika saya di Lokakarya kedua, satu kelompok dengan guru SMA 1 Lumajang, ternyata di sana masih belum ada pembiasaan sholat berjamaah. Di SMA 1 Lumajang seperti itu, gurunya itu guru agama. Ternyata di sana belum ada pembiasaan seperti itu. Di sana juga baru membangun masjid dan rencananya akan diadakan pembiasaan sholat berjamaah. Makanya kemarin tanya-tanya gimana Pak yang sudah berhasil melakukan kebiasaan seperti itu, mohon bimbingannya, katanya seperti itu. Makanya kita patut bersyukur karena sudah ada kebiasaan seperti ini, pembentukan karakter religius terhadap murid kita. Jadi di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ini yang pertama ya. Pertanyaan pemantiknya ini berkaitan dengan kedisiplinan. Nih, yang jadi tanggung jawab kita semua. Ini yang pertama, apakah hukuman, nih, tentunya kita sudah sering dengar kata hukuman dan sudah sering kita lakukan. Ini kira-kira apakah hukuman ini dapat mendisiplinkan murid? Ini pertanyaan pemantik yang pertama. Monggo Bapak Ibu untuk menjawab sesuai dengan pengetahuannya. Kira-kira hukuman ini bisa mendisiplinkan murid atau tidak? Monggo Bapak Ibu silakan. Ya, jadi terkait hukuman, misalnya anak ini membuat suatu kesalahan, ternyata kita melakukan tindakan hukuman terhadap anak
kira-kira hukuman ini dapat mendisiplinkan apa tidak? Monggo, silakan pendapatnya. Silakan monggo, Pak Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pernyataan pemantik yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Kalau pertanyaan seperti itu mungkin bisa, tapi efeknya nanti tidak akan 100% seorang murid itu tidak mau melakukan kesalahan itu lagi. Soalnya yang namanya hukuman ini kadang bisa berefek jera dengan dengan waktu atau masa nanti mengulangi lagi. Mungkin untuk cara yang paling baik mungkin dengan itu memberikan contoh yang baik atau budaya positif itu. Bagaimana caranya agar tidak ada pelanggaran, akhirnya tidak terjadi hukuman seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adib jawabannya. Ini nanti pertanyaan pertama ini akan secara tidak langsung terjawab setelah kita mengikuti atau membahas materi selanjutnya. Untuk pertanyaan materi pertama sudah terwakili oleh Pak Adib jawabannya. Kemudian kita beranjak ke pertanyaan kedua. Pemberian hukuman dalam hal atau hukuman yang positif seperti disuruh membaca, kemudian membersihkan halaman sekolah, ini apakah kira-kira dapat meningkatkan disiplin murid? Monggo Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan pemateri kedua. Monggo Pak Aris. Monggo teman-teman, barangkali ada yang mau mengusulkan ataupun menanggapi terkait hukuman atau pemberian hukuman itu berdampak positif apa justru malah negatif. Monggo Pak Risan mungkin. Monggo. Jadi diharapkan semua bisa memberikan aspirasinya ya, ataupun memberikan tanggapannya terkait kegiatan yang sudah dijalankan. Monggo Pak Risan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi dari pernyataan pemateri yang disampaikan oleh Bapak Nomo, yaitu tentang apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid. Tentunya dilihat dari hukumannya itu apa dulu. Gitu. Kalau melihat dari zaman sekarang ini ya, kan tentunya untuk kekerasan dan lain sebagainya yang dilakukan di sekolah kita ini tidak boleh kan. Jadi tidak boleh mendasarkan dengan kekerasan. Kalau memang hukuman itu harus dijalankan ya, tidak boleh kamu saya. Jadi hukumannya itu apa dulu gitu yang mau disampaikan itu kepada siswa-siswa kita itu. Baik Pak Isan, jadi hukumannya di sini yang nomor 2, ini hukuman yang positif Pak. Jadi seperti contohnya membaca atau membersihkan halaman sekolah. Ini kan berkaitan dengan kalau dikaitkan dengan nilai kebajikan berarti mengajarkan anak untuk kebersihan. Jadi hukumannya hal yang positif. Kira-kira dapat meningkatkan disiplin murid atau bagaimana Pak? Yang pertama itu kalau menurut saya disiplinan itu akan berdampak kepada murid jika guru itu mencontohkan kedisiplinan. Disiplin itu seperti ini, baru kita bisa memberi dampak pada murid kita itu. Baik, terima kasih Pak Rizal. Jadi ini nomor 2 ini jawaban Pak Rizal tadi dengan jawabannya Pak Adib ini sudah sesuai dengan
filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu harus memberikan contoh, kita harus menuntun, bukan menuntut ya. Kemudian yang pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Nah, kira-kira pertanyaan ini bagaimana Bapak Ibu? Apakah penghargaan ini bisa meningkatkan motivasi belajar murid? Monggo Bapak Ibu untuk menanggapi pertanyaan pemateri ketiga. Baik, saya merangkap ya, moderator sekaligus menanggapi juga. Kalau menurut saya ya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Kalau menurut saya itu memang sangat perlu sekali kalau kita memberikan apresiasi kepada anak dengan berupa hadiah, penghargaan atau apa, itu justru malah anak itu malah semakin semangat, semakin percaya diri, semakin aktif juga di kelas dalam belajar. Nah, tentunya itu memberi sangat pengaruhnya itu sangat besar sekali kepada anak untuk meningkatkan motivasi anak dalam belajar. Mungkin kalau menurut saya seperti itu. Mungkin dari teman-teman mungkin ada menambahkan sedikit terkait pemberian motivasi atau meningkatkan motivasi belajar. Mungkin Pak Fikri monggo. Bila. Mungkin ada yang lain untuk menanggapi pertanyaan pemantik yang ketiga. Monggo Bapak Ibu. Saya. Nomor 3. Pertanyaan pemantik nomor 3, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Pertanyaannya itu. Iya, kalau menurut saya iya. Misalnya dalam sebuah populasi siswa itu banyak sekali gitu ya, tapi dalam satu rombel yang menonjol cuma 1, 2, 3 anak gitu, itu patut diberikan apresiasi. Soalnya anak-anak yang kayak gitu itu kan menghindari dari yang toksik gitu ya. Siswa-siswi yang kayak jarang sholat, lalu telat sholat duha, itu kan dapat menimbulkan toksik sama yang lain gitu ya. Sedangkan anak yang 1, 2, 3 yang bisa dihitung dengan jari ini, dia kan sudah punya punya prioritas diri. Aku butuh sholat duha, aku butuh meluk jamaah, aku nggak oleh telat. Nah, itu seharusnya diberi penghargaan, itu akan semakin bagus dan menimbulkan keirian pada yang lainnya. Oh itu loh, sholatnya mesti jamaah, mesti melu ning ngarep, mesti paten. Itu bisa menimbulkan selain apresiasi menghargai dirinya, itu juga membuat yang lain merasa termotivasi dan ikut bergerak. Begitu. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Bu Wanda untuk menanggapi pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan pemantik 1, 2, dan 3 ini sebagai materi awal terkait apa yang kita pelajari ke depan. Kemudian kita bermain dulu Bapak Ibu. Ini kita ada kegiatan pemantik. Kalau tadi itu pertanyaan pemantik, sekarang kegiatan pemantik. Ini kita ada sedikit bermain. Jadi di sini aturannya Bapak Ibu, aturannya adalah harus berpasangan 1, 2. Jadi Anda dan teman Anda ini akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi Bapak Ibu berpasangan, yang satunya mengepalkan, yang satunya itu untuk berusaha membujuk supaya teman yang mengepalkan tadi itu untuk membuka. Nah, yang teman mengepalkan tadi ini, bayangkan kalau itu adalah sesuatu yang berharga buat Bapak Ibu. Dikepal. Kemudian yang teman satunya ini berusaha untuk membuka dengan cara misalnya membujuk, bisa menghardik, bisa mengintimidasi, bisa memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Ini tugasnya antara yang satu dengan yang lain. Cobalah kegiatan ini Bapak Ibu lakukan 30 detik saja, monggo Bapak Ibu. Silakan. Yang satunya mengepal, yang satunya untuk membujuk, entah pokoknya nanti dibujuk seperti apa terserah. Yang penting sampai melepas. Iya. Bukan, maksudnya gini.
dua orang ini satunya ngepal, yang satunya untuk membujuk. Entah yang satunya mau buka atau tidak, terserah Bapak Ibu. Terserah. Pokoknya nanti ini mau atau tidak temennya buka, terserah. Jadi nggak ada paksaan. Tapi yang teman yang membujuk ini harus berusaha gimana caranya supaya ini membuka. Kalau akhirnya tidak dibuka ya nggak masalah. Akhirnya dibuka ya nggak masalah. Silakan. Mungkin ini belajar untuk memahami perasaan satu sama lain. Jadi bagaimana perasaan sebelahnya A dan B, bagaimana cara ngepek hatinya itu seperti apa. Mungkin belajar seperti itu mungkin bisa dicontohkan sekarang. Dua-dua berarti lah ya, Abi ya. Ayo Pak Adit sama Pak Farid, nggak apa-apa wes. Nggak apa-apa. Jadi harus ada perjuangannya ya untuk membuka hatinya. Itu harus dengan perjuangan. Gitu. Ayo coba, Parisan ngomong sama Bu Arda itu wes. Parisan harus menunjukkan rasa berjuangnya. Apa dirayu, apa dikasih uang. Biasanya kalau mau dirayu, apa dirayu, mau diapakan terserah. Mau gitu. digaranti terserah. Diharganya di Bagaimanapun caranya. monggo bisa dipraktekkan. Lo itu saya Ganti ya. monggo. Mau nyoba. Habis ini, Jangan nyoba. habis ini, ayo monggo. Ayo monggo dipraktekkan. Harus ada perjuangannya. Monggo. Monggo Pak Adit mungkin bisa meminta berjuang sama Bu Farid, minta uang pada dirayu lah bagaimana. Oh misalnya besok, orderannya besok, misalnya gitu nggak apa-apa. Ya udah monggo. Ayo Bu, perjuangan Bu Farid Bu. Terus lagi dibuka Bayangkan apa? yang di kepala itu sesuatu yang berharga. Berharga. Monggo. Jadi harus berjuang, jangan ojo, ayo buka. Baik Bapak Ibu, sudah selesai ya, sudah 30 detik. Oke, sekarang ini sudah dipraktikkan antara A dan B ya. Satu ngepal, satunya yang bujuk atau gimana caranya supaya bisa terbuka atau tidak. Nah, dari kegiatan ini kita belajar. Nih, saya ingin tanya ke pasangan Pak Risan sama Bu Warda. Kira-kira tadi itu hasilnya bagaimana? Mau membuka atau tidak? Kalau tidak, ini alasannya kenapa? Monggo, Bu Warda. Tadi kepalan tangannya itu berhasil atau mau jenengan buka atau tetap tertutup tadi itu? Tidak saya. Alasannya kenapa Bu? Monggo. Karena saya tidak mau dia tahu bahwa saya tangan sendiri. Ya. Jadi intinya tadi pasangan Bu Warda sama Pak Risan ini tetap mengepal, tidak mau dibuka. Ya. Jadi dari sini, ini saya ambil contoh satu pasangan. Dari sini kita belajar bahwa nih pertanyaan yang ketiga. Dari kegiatan tadi ini sebenarnya siapa sesungguhnya yang memiliki kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Monggo Bapak Ibu. Siapa yang sebenarnya memiliki kontrol atau kendali untuk membuka atau menutup kepalan tangannya? Semuanya, semua kedua belah pihak. Kedua belah pihak, kenapa Bu? Kak, misalnya kalau dari sisi yang mengepalkan tangan, dia memiliki hak sepenuhnya memang berhak membuka atau tidak. Dan dari pihak yang memohon atau meminta tolong tergantung dari apa yang dia tawarkan. Jika sama-sama yang dia tawarkan mencapai apa yang disetujui oleh si pengepal, maka si pengepal akan membuka tangannya sesuai apa yang ditawarkan oleh yang meminta. Baik.
Jawaban dari Bu Tania tadi saya simak, tergantung dari keduanya. Kalau dilihat dari sisi yang mengepal ini, tadi Bu Tania menjawab bahwa memang sepenuhnya kontrol ada di diri si yang mengepal tangan. Kemudian beliau menjawab lagi, kalau dilihat dari sisi yang membujuk, tergantung dari tawaran apa, tergantung usaha bujukannya gimana. Nah, sebenarnya dari kegiatan tadi ini, kalau kita korelasikan, kalau kita analogikan ke murid dan guru, misalnya yang mengepal tadi itu murid, kemudian yang bujuk ini adalah guru, semua kontrol dan kendali itu ada di diri yang mengepal, atau semua kontrol ada di diri murid kalau kita analogikan ke siswa. Misalnya, jawabnya bukannya tadi, tergantung tawarannya. Misalnya kita menyuruh anak itu untuk A dengan segala bujukan. Kalau misalnya bujukan pasti menggunakan kalimat yang halus. Ternyata nggak mempan. Kalau nggak mempan pasti kita sudah menggunakan jurus paksaan, dipaksa. Akhirnya anak mau, tapi itu bukan dari dalam diri anak itu sendiri. Dia mau buka karena terpaksa. Tapi kalau kita bicara murid, kalau melakukan kesalahan misalnya, kesalahannya misalnya melakukan A, kemudian kita paksa untuk tidak melakukan lagi dengan paksaan, bukan dari motivasi intrinsiknya. Di lain waktu, seperti yang disampaikan Pak Adik tadi, akan melakukan hal yang sama lagi. Dia mau membuka, kalau kita kembali ke tadi, itu kegiatan tadi, mau membuka itu hanya waktu sesaat saja, karena ada paksaan seperti itu. Kalau ke siswa, dia akan mengalami hal yang sama di waktu yang mendatang, seperti itu. Ini ada kaitannya Bapak Ibu tentang ilusi kontrol, kaitan dengan kegiatan tadi. Seolah-olah misalnya kita bisa mengontrol perilaku anak, padahal kita nggak bisa, karena sepenuhnya kontrol itu ada di dalam diri anak itu sendiri. Kita nggak bisa mengontrol Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang namanya ilusi, seolah-olah kita bisa mengontrol, padahal sepenuhnya kita tidak bisa mengontrol. Sepenuhnya kontrol ada di murid. Jadi misalnya kita memaksa anak untuk tidak melakukan, tapi anak itu cenderung memilih untuk melakukan itu, karena sepenuhnya kontrolnya ada di murid. Kalaupun anak itu setuju dengan paksaan kita, itu hanya sesaat saja, tidak jangka panjang. Itu teori kontrol yang pertama, ilusi guru mempunyai kontrol murid. Kemudian yang kedua, bujukan. Ilusi bahwa semua penguatan positif ini bujukan Bapak Ibu. Bujukan ini dirayu, kata bukannya tadi, tergantung tawarannya ya. Ya memang anak itu punya kuasa, punya kontrol terhadap dirinya, mau atau tidak. Kalaupun mau, itu hanya dalam waktu yang tidak jangka panjang. Itu yang kedua. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Justru kebalikannya Bapak Ibu. Kalau kita memberikan tindakan membuat siswa merasa bersalah, ini dampaknya ke psikologis anak. Contohnya, apa kamu tidak kasihan terhadap orang tuamu? Apa kamu nggak kasihan terhadap saya? Kalau kamu nggak gini, nanti saya dimarahi kepala sekolah. Anak akan merasa bersalah. Dampaknya adalah ke psikologis anak. Jadi di sini intinya guru itu hanya bisa menuntun Bapak Ibu, nggak bisa menuntut. Guru bisa menuntun, bukan menuntut. Sesuai dengan teori dari Ki Hajar Dewantara, guru hanya bisa menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alamnya apa? Ya sesuai lingkungannya, sesuai lingkungan keluarganya. Kodrat zamannya apa? Seperti yang disampaikan Bu Roro kemarin,
Kodrat zamannya adalah sesuai perkembangan zaman yang dinamis, seperti teknologi, penggunaan teknologi dan lain sebagainya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang sering kita lakukan terhadap murid kita. Seolah-olah kita itu orang yang dewasa sehingga memiliki hak penuh untuk memaksa anak melakukan sesuatu. Bukan lagi menuntun kita, tapi menuntut untuk melakukan sesuatu terhadap anak itu. Padahal itu bertolak belakang dengan bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu harus menuntun, bukan menuntut. Seperti itu. Nah, kemudian perubahan paradigma seperti apa sih? Dari yang apa ke yang apa seharusnya? Seharusnya kita ini berubah dari stimulus respon ke teori kontrol, Ibu. Nah, di sini sudah ada dua bagian di sini, kiri dan kanan. Ada yang stimulus respon, ada teori kontrol. Yang pertama, kalau kita kaitkan dengan kebutuhan anak di kelas, kita nggak bisa menyamakan semua kebutuhan anak itu sama. Dan yang sering kita lakukan adalah kita menganggap bahwa kebutuhan anak itu sama semua. Contohnya, kesiapan belajar anak pastinya di kelas berbeda-beda. Kesiapan belajar itu apa? Kesiapan belajar itu adalah kemampuan anak terhadap materi yang akan kita pelajari. Contohnya kalau dalam matematika, untuk memahami perpangkatan, anak itu harus bisa penjumlahan atau perkalian. Nah, tidak semua anak di kelas itu paham atau bisa melakukan hitungan perkalian atau penjumlahan. Nah, yang benar adalah yang sesuai seharusnya menggunakan teori kontrol, bahwa setiap kebutuhan anak itu pasti berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nggak bisa kita membuat tindakan seperti itu. Contohnya saja, kalau misalnya kita lihat angka 6. Angka 6 kalau kita lihat dari sebelah kiri, bisa aja orang itu menganggap bahwa itu angka 9. Kalau yang dari kanan, benar itu 6. Jadi tergantung dari sudut pandang orang, perspektifnya. Itulah yang disebut dengan teori kontrol. Nggak bisa kita menganggap semua orang itu melihat hal yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar kita berpandangan yang sama, nggak bisa. Karena kita ini memiliki perspektif yang berbeda. Jadi kita harus berusaha untuk apa? Teori kontrol di sini berusaha untuk memahami perbedaan pandangan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jangan dianggap seperti itu. Karena apa? Semua perilaku pasti ada tujuannya. Contohnya kemarin di siswa kita, misalnya melakukan mengambil makanan, misalnya punya temennya, jangan sampai itu dianggap salah dulu. Karena anak itu melakukan itu pasti ada tujuannya. Nanti akan saya sampaikan kebutuhan anak itu apa saja. Jangan sampai kita menyalahkan anak terlebih dahulu sampai mentalnya down, kemudian psikologisnya kena, sehingga mereka akan memberontak. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, nggak bisa. Seperti yang kegiatan tadi, orang lain nggak bisa kontrol. Meskipun dibujuk gimana pun, kalau kita diri kita itu nggak mau buka tadi itu nggak akan bisa. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, begitupun dengan yang tadi itu nggak bisa. Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nih yang saya sampaikan tadi. Kalau kita sudah bujuk gagal dengan kalimat halus gagal, sudah keluar jurus paksaan, sudah gelem ndak gelem yoiki. Kemudian seharusnya apa? Harusnya ada kolaborasi antara siswa dan guru. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Jangan berpikir seperti itu, tapi rubahlah menjadi model berpikir menang-menang. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita beralih sekarang. Tadi ada teori kontrol. Teori kontrol ini menjelaskan bahwa kontrol sepenuhnya ada di dalam diri kita sendiri. Kalau kita korelasikan dengan siswa,
Kontrol sepenuhnya ada dalam diri siswa. Kita sebagai guru hanya bisa menuntun ke dalam hal yang baik. Nah sekarang ini ada pertanyaan lagi di depan. Apakah sebenarnya makna disiplin? Monggo Bapak Ibu. Disiplin itu apa? Monggo yang belum terdengar suaranya. Monggo, disiplin itu apa? Mungkin Bu Ita, monggo Bu Ita. Disiplin itu apa? Disiplin? Disiplin itu merupakan perasaan taat dan patuh terhadap suatu peraturan. Taat dan patuh terhadap suatu peraturan. Oke, itu yang realitas yang sering kita jumpai. Disiplin itu seperti itu. Padahal disiplin itu kalau kita lihat di sini, disiplin itu belajar Bapak Ibu. Jadi kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina, artinya kita belajar. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang mulia. Apa yang dia hargai, contohnya jangan sampai anak itu merasa tidak nyaman ketika ada aturan dilarang membuang sampah. Kemarin juga sudah disinggung, jangan ada kata-kata negatif. Galilah anak itu supaya muncul motivasi intrinsik Bapak Ibu, motivasi dari dirinya supaya anak itu sadar bahwa kalau dia melakukan hal itu akan mendapatkan nilai apa. Kalau misalnya contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, nilai apa yang akan dia dapat? Misalnya nilai peduli terhadap lingkungan, seperti itu. Namun dalam budaya kita yang sering kita jumpai Bapak Ibu, disiplin itu identik dengan kepatuhan, seperti yang Bu Ita tadi sampaikan, patuh terhadap aturan. Nah, kecenderungan seperti ini menganggap bahwa disiplin itu dianggap dengan ketidaknyamanan, bukan pada yang kita hargai atau tujuan yang mulia. Jadi itu. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini yang saya warna merah ini, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa Bapak Ibu? Di sini bisa Bapak Ibu simak. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh suatu individu. Jadi sifat-sifat positif. Sifat-sifat positif seperti apa? Di sini sudah saya contohkan. Sebenarnya ada 6 institusi yang menyebutkan tentang sifat-sifat positif. Nih, nilai-nilai kebajikannya yang pertama, ini hanya sebagian saja saya tampilkan. Ada toleransi, ada saling menghormati, ada mandiri, ada empati, ada hormat, ada santun, dan lain sebagainya. Dan sebenarnya nilai-nilai kebajikan ini sudah tercover semua di dalam profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini sudah tercover semua di dalam kurikulum Merdeka yang sudah kita jalankan mulai tahun kemarin pada profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu. Nah, ini nilai-nilai tadi itu sudah tercover semua di sini. Ada ini yang sudah hafal ya, profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini sudah tercover di sini semua. Jadi nilai-nilai kebajikan ya ini semua Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila. Nah, ini selanjutnya adalah tentang teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Ini berkaitan dengan pertanyaan pemantik tadi tentang hukuman. Bahkan Bapak Ibu ada istilah dihukum oleh penghargaan. Jadi ada istilah seperti itu. Nah, ini kita pelajari bersama. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, setiap perilaku manusia, setiap perilaku siswa pasti ada tujuannya Bapak Ibu. Nih,
Misalnya, kalau misalnya dilihat dari motivasi eksternal, kalau misalnya anak itu melakukan kesalahan A, tanyakan dulu Bapak Ibu, jangan dimarahi dulu. Kira-kira anak ini melakukan ini karena apa? Biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi eksternal. Yang muncul di benaknya apa? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, juga motivasi eksternal. Mereka melakukan itu untuk mendapatkan imbalan. Jadi tidak ada motivasi intrinsik atau internal. Yang seharusnya kita lakukan itu menggali supaya anak itu muncul motivasi internal. Sehingga di dalam dirinya itu muncul pertanyaan, kira-kira saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Contohnya tadi membuang sampah pada tempatnya, kira-kira nanti saya akan menjadi orang seperti apa? Kita jelaskan sebagai guru, kita akan menjadi orang atau murid yang peduli akan lingkungan, yang banyak manfaatnya. Nah, sekarang ini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Pernah mendengar kata ini tidak? Coba Bapak Ibu perhatikan di sini, pernah mendengar kata ini? Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Coba, apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Coba Bapak Ibu berikan pendapatnya tentang hukuman dan konsekuensi. Monggo Bapak Ibu. Mungkin Nisa atau Atika. Apa itu hukuman? Apa itu Monggo, konsekuensi? bisa disampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan ataupun memberikan pendapat terkait apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Monggo Pak Fikri ditanggapi. Monggo Pak Risa. Monggo. Hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa? Menurut jenengan hukuman itu apa, konsekuensi itu apa? Mungkin. Monggo. Hukuman itu apa? Biasanya kita lakukan, sering mendengar kata hukuman, sering mendengar kata konsekuensi. Hukuman itu apa? Hukuman ada untuk dilanggar juga bisa. Kalau ada hukuman tapi tidak ada yang melanggar berarti tidak termasuk. Buat apa kata hukuman kan? Monggo. Yang lain. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Monggo Pak Adi, monggo. Mbak Nisa. Oh, sudah dijawab. Monggo Pak Adi. Untuk hukuman, mungkin hukuman sama konsekuensi ini kayak satu tingkat, Ya. dua tingkat. Kayak kepala sama ekor satu. Kalau hukuman ini sebuah tindakan yang akan didapatkan oleh seseorang ketika sudah melakukan sebuah kesalahan yang sebelumnya sudah diatur tertulis maupun tidak tertulis. Itu mungkin hukuman. Seperti contohnya di dalam undang-undang negara itu ada namanya hukum. Misalkan di institusi kepolisian itu misalkan mencuri, itu sudah ada pasal-pasalnya kan, sudah ada hukum tertulis jelas. Apabila ada seseorang melakukan sebuah kesalahan yang sama dengan undang-undang tersebut, mau gak mau orang tersebut harus dihukum sesuai aturan yang sudah ada, seadil-adilnya. Mungkin itu hukuman. Kalau konsekuensi ini adalah bukan dampak. Seseorang ketika sebelum melakukan sesuatu itu dikasih pilihan. Nanti saya ketika melakukan A, melakukan B, itu ada pandangan. Nanti kalau saya ini itu ada konsekuensinya. Nanti kalau saya ke sana nanti misalkan saya ikut rusak, kalau saya ke sana ikut benar. Mungkin itu pengertian konsekuensi yang saya pahami. Baik Pak Adib, terima kasih. Jadi hukuman itu apa, konsekuensi itu apa. Jadi bagus jawabannya Pak Adib. Nah, kalau saya berikan contoh kasus,
supaya kita pelajari bersama, kira-kira nanti kita simpulkan itu hukuman atau konsekuensi. Misalkan ada kasus anak yang misalnya tidak mengerjakan tugas. Ini sering kita jumpai, anak yang tidak mengerjakan tugas ini kemudian dipanggil guru, gurunya marah-marah, kemudian gurunya secara spontan memberikan hukuman, anak itu disuruh lari keliling lapangan. Itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Itu sudah saya tersuratkan tadi, itu ada kata-kata spontan. Kalau hukuman itu Bapak Ibu, hukuman itu tindakan yang dilakukan oleh guru yang spontan, yang secara satu arah ke anak. Jadi kalau misalnya anak tadi melakukan tidak mengerjakan tugas, langsung secara spontan, ayo kamu silakan keliling lapangan, itu hukuman. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hukuman itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak. Contohnya, yang kayak tadi itu, kalau yang sesuai dengan yang dilakukan anak itu disebut dengan konsekuensi. Contoh, anak terlambat masuk kelas 10 menit Bapak Ibu. Kalau kita berikan hukuman pasti, ayo silakan kamu keluar aja, berdiri, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak diberikan waktu perpanjangan di waktu istirahatnya 10 menit. Jadi anak itu waktu istirahatnya terpotong 10 menit untuk mengerjakan untuk mengikuti pelajaran yang tertinggal. Itu namanya konsekuensi. Nah, kalau pengertian secara utuh konsekuensi itu ada kolaborasi dua arah antara siswa dan guru. Jadi tidak satu arah, tidak spontan, itu konsekuensi. Nah, ini. Nah, coba Bapak Ibu buka link itu. Link itu sudah saya share di grup WA. Coba Bapak Ibu kerjakan, di situ ada 10. Ada 10 kasus. Ada 10 kasus ya di situ tentang itu apakah hukuman atau konsekuensi. Kira-kira Bapak Ibu dapat nilai berapa? Bisa nggak Bapak Ibu menganalisa itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Monggo, saya beri waktu 2 menit lah, cukup itu. Silakan. Monggo, sudah di-share semua di grup, bisa dilihat dan diisi. Dapat nilai berapa kira-kira? Tapi jangan dilihat nanti hasil akhirnya, yang penting kita paham dulu. Loh, nek kok iso ngomong ngono. Yo salah, salah dulu. Paham. Ada yang sudah? 10 soal Pak ya. 10 soal. 10 soal. Ada 10 kasus. Monggo Pak Fikri. Sudah. Berapa nilainya? 7. 7. Oh, buat dari sana juga.
Sudah? Tadi dapat berapa? Tadi yang betul berapa? Belum. Kalau semua. Tadi Ibu Tania betul 7. Iya toh. Kok iso? Iya. Salah dari Nggak apa-apa salahnya. Belajar dari kesalahan. Iya, belajar dari kesalahan. Jadi kemarin saya juga dihadapkan kasus seperti ini ketika pembelajaran daring ini. Ya banyak salahnya. Sudah ya? Atika betul berapa Atika? 8. Oh iya, berarti Wih, 8. sedikit banyak sudah paham membedakan antara hukuman sama konsekuensi. Sudah, kita lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut yang selanjutnya. Nah, ini seperti yang saya singgung tadi, ada istilah bahwa dihukum oleh penghargaan. Kenapa sampai muncul istilah seperti ini? Padahal tadi di awal penghargaan itu penting untuk memotivasi belajar siswa. Ini kita simak sama-sama. Ini Alfie Kohn, ini adalah psikolog ya, mengungkapkan bahwa penghargaan atau hukuman adalah cara-cara mengontrol. Nih, ada kata mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi penghargaan atau hukuman ini secara nggak langsung kita sudah menghancurkan potensi yang ada di dalam diri anak. Padahal sebenarnya menurut Kohn ini idealnya adalah tindakan belajar itu sendirilah yang merupakan penghargaan sesungguhnya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi penghargaannya sebenarnya itu ketika anak diberikan kebebasan untuk belajar, misalnya belajar menghitung, kemudian di dalam atau ketika melihat matanya, anak itu kok ternyata kok bisa. Kemudian anak itu secara nggak langsung sudah mendapatkan penghargaan, yaitu karena dia itu bisa Bapak Ibu. Nah kemudian istilah dihukum oleh penghargaan ini kok bisa? Nih, penghargaan ini efektif Bapak Ibu sebenarnya. Jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek, bukan jangka panjang. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan ketergantungan Bapak Ibu. Anak akan melakukan sesuatu tapi akan menunggu penghargaan. Kira-kira saya mendapatkan apa kalau melakukan ini? Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun tidak menyadari bahwa tindakan baik itu yang kita lakukan. Jadi tidak sadar Bapak Ibu, karena dengan penghargaan ini. Lalu penghargaan sesungguhnya itu seperti apa Bapak Ibu? Ini coba kita perhatikan. Saat seorang anak belajar pertama kali, ini kalau misalnya di SD ya, menggabungkan huruf-huruf, kata-kata, serta menyadari bahwa ia itu ternyata bisa membaca. Timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah bisa mempelajari, bisa membaca, bisa menghitung, dan menguasai suatu keterampilan atau hal yang baru. Kesadaran itulah sebenarnya merupakan penghargaan yang sesungguhnya Bapak Ibu. Jadi ketika anak menyadari bahwa anak itu ternyata bisa mempelajari hal baru, bisa membaca, menghitung, itulah merupakan suatu penghargaan sebenarnya, penghargaan dalam belajarnya. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada anak melakukan kesalahan jangan sampai menyalahkan dulu, karena di sini mungkin saja anak itu berusaha memenuhi kebutuhannya. Nih ada 5 kebutuhan Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5.
kebutuhan bertahan hidup seperti kayak kita sekarang makan, minum, kemudian pokoknya kalau dalam bahasa Jawanya sandang, pangan, papan itu kebutuhan dasar manusia. Dan tak juga lupa seperti ini, kebutuhan reproduksi itu juga bertahan hidup, Bapak Ibu. Kemudian ada lagi tentang kasih sayang dan rasa diterima. Jadi misalnya kalau anak itu di kelas kok rame usil nang koncone, bisa aja anak itu sedang memenuhi kebutuhannya karena butuh perhatian, kasih sayang, butuh rasa diterima di kelasnya. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini artinya butuh pengakuan, Bapak Ibu. Misalnya di kelas itu anak itu bisa ini, ternyata kok tidak ada pengakuan dari gurunya misalnya. Jadi anak itu akhirnya motivasi belajarnya juga bisa menurun. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kesenangan. Jadi anak itu juga butuh senang. Contohnya ada kasus anak itu lempar-lemparan kue dengan temennya sehingga nanai muka dari gurunya. Jadi ketika saya belajar daring itu ada kasus seperti itu. Kemudian tindakannya gurunya tidak langsung menyalahkan anaknya, ditanyakan kenapa kamu kok seperti itu. Oh ternyata saya senang Pak dolanan uncal-uncalan. Nah ternyata dia berusaha memenuhi kebutuhan kesenangan ini. Nah kemudian langkah selanjutnya apa? Nanti ada materi selanjutnya. Kemudian yang kelima, kebebasan, Bapak Ibu. Jadi anak itu atau murid punya kebutuhan untuk memilih, bebas memilih, seperti itu. Nah supaya nggak ngantuk ini Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik lagi. Kira-kira ini berkaitan dengan kebutuhan anak tadi. Coba Bapak Ibu sikapnya gimana? Ini ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak di kelas 2A ini telah datang padanya dan mengeluhkan Agus ini sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi maksa punya temennya ini untuk dimakan olehnya. Jika Anda sebagai guru atau sebagai Ibu Ambar, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, yang dilakukan Agus ini alasannya kenapa? Monggo Bapak Ibu. Jadi monggo, ini ada salah satu anak yang berkebutuhan khusus Bang, kan termasuk itu Pak ya? Ya, Jadi monggo, ada tanggapan dari Dewan Guru terkait memecahkan ataupun menjawab tentang mencari solusi lah terkait. Monggo. Monggo, ini dengan kaitan dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Kira-kira hal yang pertama Ibu Bapak lakukan itu kira-kira apa? Kalau Bapak Ibu Lah kok daun iso. mana? Agus. Salah ketik. Jadi kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan pertama kali? Monggo Bapak Ibu pendapatnya bagaimana? Monggo Pak Risan, mungkin bisa memberikan saran ataupun masukan lah terkait mencari solusinya terkait ini. Monggo Pak Risan. Karena ini harus wali kelas, karena wali kelas yang mempunyai ranah yang cukup vital sebenarnya. Monggo Pak Risan. Sebagai wali kelas 8A. Monggo Pak Risan. Jadi Agus ini Pak Risan, Agus ini sering meminta bekal makan temennya ketika siang hari. Nah, ada kasus seperti itu. Nah, kira-kira kalau Pak Risan sebagai Ibu Ambar, apa yang dilakukan pertama kali? Kemudian menurut Pak Risan, kira-kira apa alasan Agus ini melakukan itu? Kaitan dengan 5 kebutuhan dasar. Apa yang dilakukan Pak Risan? Pak?
Jadi peran sama sebagai orang tuanya dulu. Apa sama bungkus nop 2, yang satu dikasihkan sama Agus, mungkin monggo. Dilihat dari sudut pandangnya Agus ini. Yang pertama itu kan di sini tidak dijelaskan ya. Agus ini membawa bekal sendiri apa enggak kan gitu. Ya. Yang kedua, Agus ini sudah membawa bekal, tapi dia ini emang senang minta ke teman-temannya. Gitu. Ya, di situ kan tidak dijelaskan. Tapi nanti sama jawab ya. Ya, terus lanjutkan barisan. Langkah apa ya? Langkah apa? Tak ulas. Saya sebagai Orang tua. orang tua apa wali kelas ini? Ibu Ambar, sebagai orang tua Ibu Ambar. Bapak orang tua wis lah. Karena wali kelas. Ya wis enggak apa-apa. Coba gimana? Monggo. Sebagai Ibu Ambar ya. Ya. Yang pertama itu jangan kan kalau saya punya anak seperti Agus ini, saya memberikan anak saya sendiri. Ya. Itu mestinya menyiapkan bekalnya setiap hari. Kalau misal tidak bisa menyiapkan, diusahakan setiap berangkat pagi itu harus makan atau sarapan terlebih dahulu di rumah. Boleh menambahkan? Monggo kita bertanya. Oh iya, di sini kan yang diposisikan adalah jika saya sebagai ibu Ambar, apa yang saya lakukan? Yang pertama pasti saya akan memanggil Agus. Ya, saya akan mencari tahu alasan apa yang mendorong dia melakukan hal itu. Terlepas dari dia membawa bekal atau tidak, jika memang dia membawa bekal, pasti dia ingin tahu punya temannya. Dan yang kedua, kalau tidak, itu yang alasan yang paling mendasari kemungkinan. Jadi kurang lebih pasti ada kepuasan tersendiri setelah dia itu melakukan hal tersebut kepada teman-temannya. Jadi alasannya dari kesenangan, ada hal senang itu tadi yang setelah dia lakukan itu. Ya, terima kasih Bu Tania dan Pak Aisan atas jawabannya. Jadi Benar ya, yang disampaikan Pak Aisan juga benar, disampaikan Bu Tania juga benar. Jadi Agus ini terlepas dari dia bawa bekal atau tidak, di kala siang hari dia itu meminta bekal temennya. Nah, jawabannya Bapak Ibu, ini ada berbagai macam. Yang pasti yang dilakukan pertama kali kita sebagai guru pasti memanggil anak itu. Tapi ingat, jangan sampai memarahi dulu. Kita gali informasinya, kira-kira anak ini kenapa melakukan hal itu. Kalau misalnya Agus ketika dipanggil, ketika ditanya, jawabannya karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, otomatis ada kebutuhan yang ingin dia penuhi, yaitu kebutuhan apa tadi yang pertama? Bertahan hidup, untuk makan. Kalau dia jawab seperti itu. Kalau dia bawa bekal sendiri, kemudian jawaban Agus karena ia senang, seperti yang disampaikan Bu Tania tadi itu, senang temannya jadi memperhatikan dia, cari perhatian. Berarti anak itu berusaha memenuhi kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kalau misalnya Agus ini menjawabnya karena dia merasa hebat, karena menjadikan dirinya takut dan menuruti keinginannya, maka dia ini berusaha memenuhi kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuannya. Atau kalau misalnya Agus menjawabnya dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhan yang berusaha dia penuhi adalah kebebasan. Kebebasan untuk memilih makanan. Yang terakhir, kalau misalnya Agus menjawab karena iseng, ini sering kita temui, iseng-iseng aja, dan dia menikmati ekspresi wajah temennya yang kesel. Jadi kalau melihat temennya kesel itu senang karena dari makanannya, berarti ini kebutuhan yang berusaha dia penuhi adalah kesenangan. Jadi dari kasus ini Bapak Ibu kita belajar bahwa kita mencikapi kesalahan anak itu jangan langsung menjustis anak itu salah, jangan. Tapi kita cari tahu dulu kenapa ini anak melakukan ini. Pasti ada salah satu dari 5 ini
yang berusaha dia penuhi. Kemudian, nah ini dari tadi itu ada kebutuhan dasar. Nah sekarang kita coba beralih ke keyakinan kelas. Ini sudah saya terapkan kemarin dan tadi. Ini ada pertanyaan lagi, sederhana. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan kelas kok tidak bukan peraturan kelas saja, Bapak Ibu? Nah, kalau peraturan kelas ini hanya dari guru aja. Kamu harus mengerjakan tugas, kamu harus berpakaian rapi, kelas harus bersih. Tidak melibatkan siswa. Tapi kalau keyakinan kelas, kita membuat kesepakatan kelas antara guru dengan siswa. Kesepakatan. Kemudian bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas? Ini yang pertama Bapak Ibu, yang saya lakukan kemarin dan tadi. Kita lakukan kolaborasi dengan siswa, curah pendapat dengan siswa. Saya coba buat 2 bagian di papan tulis, yang sebelah kanan kelas impian, yang sebelah kiri itu kesepakatan kelas. Saya bilang, kalian semua pasti punya impian, kalian pasti punya harapan di kelas ini. Silakan kalian tuliskan di kertas post-it itu, dituliskan semuanya Bapak Ibu. Kemudian setelah menuliskan, tempel di papan tulis. Nah setelah ditempel, kemudian kita bahas bareng-bareng, mencatat semua masukan dari murid. Langkah ketiga, kalau misalnya dari tulisan siswa itu kok ada kalimat negatif, nanti kita langsung rubah menjadi kalimat positif. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh ada kata tidak, maka harus dirubah jadi kalimat positif, berarti membuang sampah pada tempatnya gitu. Kemudian setelah merubah jadi kalimat positif, langsung ditinjau kembali. Tulis lagi, ditinjau kembali kalimat-kalimat positifnya. Kemudian anak itu diminta untuk mencari nilai kebajikan apa yang akan didapat ketika kalian melakukan itu. Contohnya, tidak datang terlambat. Berarti kalimat positifnya bagaimana Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu itu kesepakatan kelas. Kemudian keyakinan kelasnya, nilai kebajikannya itu apa yang didapat kalau siswa itu datang tepat waktu? Disiplin. Disiplin itulah yang disebut dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikan apa yang didapat ketika siswa itu melakukan itu? Peduli lingkungan misalnya. Itulah yang disebut dengan keyakinan. Seperti itu. Langkah kelima, setelah ditinjau kemudian dibuat keyakinan kelas, sebaiknya keyakinan kelas itu antara 3 sampai 7 saja keyakinannya, sehingga mudah diingat oleh muridnya. Setelah selesai baru dipindah ke kertas manila, kemudian diletakkan di dinding kelas supaya bisa terlihat oleh semua warga kelas. Itu yang kemarin sudah saya lakukan. Nah, contoh keyakinan kelasnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi contoh keyakinan kelasnya seperti ini, yang warna hijau, biru, kuning, nah itu namanya keyakinan kelas. Kemudian yang rinciannya itu disebut dengan kesepakatan kelas. Jadi rincian dari hal yang apa yang harus dilakukan. Contohnya, sewaktu-waktu anak itu kok telat, tanyakan dulu, kok telat, kenapa terlambat. Kemudian tanya kepada anak itu, kira-kira keyakinan kelas apa yang kalian langgar. Nah, misalnya disiplin karena datang terlambat. Nah ini sekarang 5 posisi kontrol guru. Ini penting untuk kita ya. Yang pertama, posisi kontrol guru yang pertama penghukum. Jelas Bapak Ibu, ini sering kita lakukan, bahkan saya sendiri sering.
Posisi penghukum ini sesuai dengan katanya berarti kita memberikan hukuman kepada anak. Ada kesalahan kita hukum langsung lari. Kemudian ada juga dengan pembuat rasa bersalah. Kita buat seolah-olah anak itu merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, kalau sebagai teman berarti kita persuasif. Jadi jangan sampai kebablasan tadi, nanti sebagai saking seperti temannya kebablasan. Yang ketiga, keempat, memantau seperti ini. Kalau misalnya anak tidak memakai sepatu warna hitam misalnya, tanyakan kira-kira peraturan apa yang sudah kamu langgar, seharusnya kamu pakai apa. Itu guru yang sebagai pemantau. Yang seharusnya kita lalui atau kita terapkan di sekolah adalah posisi kita sebagai manajer. Jadi harus kita tanyakan dulu kenapa nggak pakai sepatu warna hitam. Kemudian kira-kira langkah apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaikinya, posisi manajer. Tapi Bapak Ibu jangan sampai jadi beban. Kalau di posisi manajer apakah nggak bisa berposisi sebagai pemantau? Boleh, sesekali boleh menjadi pemantau teman, boleh seperti itu. Ini saya singkat ya, sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang terakhir, materi terakhir kemarin ini sudah saya terapkan ini ke Fahri tentang segitiga restitusi. Ini materi terakhir. Nah, segitiga restitusi seperti ini Bapak Ibu. Ketika anak melakukan kesalahan, kita nggak boleh langsung menyalahkan, tapi kita stabilkan dulu identitasnya, seolah-olah anak itu tidak merasa bersalah. Kalimatnya seperti apa? Bilang aja, ketika anak tidak menjalankan tugas, setiap orang itu pasti pernah berbuat salah nih. Begitupun dengan saya, pasti pernah berbuat salah. Kemudian bisa juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kita itu seolah-olah tidak menyalahkan anak. Langkah selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Misalnya, kita tanyakan kenapa anak itu melakukan hal tersebut. Tanyakan, kita gali alasannya kenapa. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, misalnya kalau tidak mengerjakan tugas ini tentang kedisiplinan. Kemudian setelah menanyakan keyakinan, baru kita tanyakan kepada anak itu kira-kira bisa memperbaikinya dengan cara apa. Jadi anak itu diberi kebebasan untuk memperbaiki kesalahan sendiri, bukan dari gurunya. Kamu harus gini deh memperbaikinya, kamu harus seperti itu deh, bukan. Tapi dari dalam diri anak itu sendiri, gimana anak itu bisa memperbaikinya. Seperti itu. Ini namanya segitiga restitusi. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, kasus terakhir di segitiga restitusi. Ini saya bacakan. Ini Sabrina ini telat Bapak Ibu karena terburu-buru ke sekolah, takut terlambat. Akhirnya di gerbang sekolah baru sadar bahwa dia tidak pakai sepatu. Di depan ada Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina, warnanya coklat, enggak hitam. Kemudian Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia ini buru-buru salah menggunakan sepatu. Pak Lukman tanya kepada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina jawab, tahu kalau soal itu tentang berwarna hitam. Namun karena dia itu terburu-buru sehingga salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang, akhirnya Pak Lukman bersikeras dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sesuai peraturan. Ini yang dilakukan Pak Lukman terhadap Sabrina. Ini keren berarti ini ya. Sabrina minta maaf, memohon kembali kepada Pak Lukman, tapi Pak Lukman tetap tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah, kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah, berarti kamu harus melakukan itu, yaitu melepas sepatunya, tidak pakai sepatu. Sekarang copot sepatumu. Nah, kira-kira dari kasus itu, sikap posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Penghukumkah? Pembuat rasa bersalahkah? Sebagai temankah?
atau sebagai pemantau atau sebagai manajer? Coba Bapak Ibu. Jadi Pak Lukman ini bilang kamu sudah melanggar, silakan copot sepatumu. Kira-kira itu sebagai kontrol apa? Penghukum? Ya, penghukum ya. Ya, penghukum. Kalau penghukum indikatornya apa, Bu? Yang menunjukkan kalau itu penghukum. Bapak Ibu bisa menyimpulkan kalau itu Pak Lukman sebagai penghukum, kira-kira indikatornya apa? Indikatornya apa? Indikatornya meminta Sabrina. Iya, meminta Sabrina untuk mencopot sepatu. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kalau Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan dikatakannya? Ingat ya, manajer itu tidak langsung menyalahkan, tapi apa dulu? Menanyakan kenapa. Itu. Jadi lengkapnya ini. Jadi yang ketiga, kira-kira bila Anda sebagai kepala sekolah, nah ini nilai kebajikan apa yang dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Ayo, kira-kira apa ini? Kenapa di sekolah itu mewajibkan anak berwarna hitam sepatunya? Kira-kira nilai kebajikan apa yang ingin dituju? Kerapian, kesetaraan, betul. Jadi itu yang ingin dituju oleh guru dan sekolah. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus itu? Gimana? Anda menyikapi kalau sebagai kepala sekolah mengetahui Pak Lukman bersikap seperti itu? Sebagai manajer ya, berada Pak Lukman. Iya benar. Jadi kita kalau boleh sebagai kepala sekolah, kalau ada guru harus berposisi sebagai manajer. Oke, itu adalah pertanyaan terakhir di materi ini. Kemudian kita coba refleksi Bapak Ibu tentang diseminasi dari awal tadi, perasaan saat ini setelah mengikuti diseminasi tentang materi itu. Kemudian setelah mengikuti materi diseminasi atau pembahasan pada hari ini, saya jadi paham bahwa, nah silakan diungkapkan nanti. Target saya selanjutnya adalah titik. Monggo Bapak Ibu untuk memikirkan hal ini, untuk refleksi kegiatan pada siang hari ini. Saya kasih waktu 2 menit aja, cukup. Silakan. Ya, satu-satu. Monggo disiapkan. Ini materi terakhir Pak ya. Sudah selesai. Monggo disiapkan, dikasih waktu 2 menit untuk merefleksikan perasaan Anda saat ini apa. Nanti satu berdiri, semuanya punya kesempatan yang sama nanti untuk menyampaikan. Tentang tadi 5 posisi faktor guru, kemudian tentang tadi 5 kebutuhan dasar murid, kemudian tentang hukuman dan penghargaan dan lain sebagainya. Monggo sudah. Monggo. Monggo dari Pak Adib dulu. Monggo dari Pak Adib dulu. Mungkin bisa merefleksikan yang nomor 1 dulu ya. Monggo Pak. Untuk perasaan saya saat ini. Jadi mulai dari tadi penampilan slide yang disampaikan dan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Mimo, saya malah timbul pertanyaan-pertanyaan. Timbul pertanyaan-pertanyaan dari metode apa ya tadi? Metode ya, dari kontrol, dari contoh-contoh kasusnya itu malah menimbulkan pertanyaan dari saya. Mungkin salah satunya dari contoh Agus tadi, kita kan tadi kan yang dibahas Agusnya kan, Agusnya toh yang dibahas, tidak dibahas korban yang sudah dilakukan oleh si Agus.
kita nggak bahas itu. Soalnya apa namanya, misalkan tadi yang dicontohkan sebagai apa namanya teman SD, banyak sekali yang sudah mengeluh kan, laporan ke Bu Ambar. Nah, ini tidak dibahas. Bagaimana ini apa teman-temannya Agus yang sudah diperlakukan Agus seperti itu? Itu yang pertama. Dan yang lain banyak juga. Solusinya apa? Mungkin nanti bisa dijawab oleh Bapak Nomo. Dan juga dari pengertian budaya positif mulai takdir, saya malah timbul kok kayaknya apa namanya pengertian disiplin ini apa namanya membebaskan anak, seolah-olah anak itu harus mempunyai pemikiran yang sesuai dengan ia inginkan, kayak agak liberal gitu loh. Otoriter. Ya, agak liberal gitu. Sementara kan yang namanya lembaga pendidikan atau apa itu kan mempunyai yang namanya aturan-aturan, mempunyai apa namanya hukuman-hukuman, mempunyai apa namanya konsekuensi. Di sana mulai tadi dijelaskan kebebasan cuma itu saja. Mungkin nanti bisa ditanggapi Pak Nomo ya. Baik ya, banyak. Oh, monggo selanjutnya dari sebelah sini, Pak Risa lagi monggo, mungkin bisa memberikan refleksinya selama awal sampai akhir. Monggo, Pak Risa. Ya, tanggapan saya tentang materi yang disampaikan oleh Bapak Nomo itu yang pertama itu tentang perasaan saya saat ini. Gimana sih setelah kita melakukan diskusi panjang mulai dari tadi, tentunya itu perasaan saya itu agak terbuka. Terbukanya itu tentang apa? Tentang memahami bagaimana sih memahami peserta didik kita gitu. Karena selama ini mungkin di lembaga kita itu kebanyakan tekanan dari lembaga saja kepada peserta didik kita. Tetapi setelah disampaikan oleh Pak Nomo, ternyata itu seperti tidak diperbolehkan. Jadi harus ada timbal baliknya dari siswa itu. Gitu. Terus setelah mengikuti materi ini, pembahasan pada hari ini saya jadi paham bahwa ya tadi itu saya jadi paham bahwa peserta didik itu mempunyai pemikiran sendiri, bagaimana mereka bertindak, bersikap dan lain sebagainya. Tentunya dalam batas wajar gitu, tidak sebebas-bebasnya mereka ingin ini ingin itu gitu, tanpa ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh peserta didik. Target saya selanjutnya yaitu bagaimana ya? Kalau targetnya itu inginnya tentunya ingin lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Gitu. Targetnya seperti itu. Mungkin bertahap sedikit demi sedikit dulu. Tidak bisa langsung baik gitu. Ya, lumayan bagus sekali ya yang disampaikan Pak Rizal tadi, sangat lengkap. Mungkin yang mau bisa ditanggapi. Ya, untuk tanggapan nanti setelah ini aja, ini karena refleksi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ini ingin tahu perasaan, kemudian ada wawasan apa yang sudah didapat, kemudian targetnya apa ke depannya setelah mendapat materi ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, karena ini sudah lebih ya, dilangsung saja ke guru selanjutnya untuk berefleksi. Monggo Bu Wardah. Jadi refleksi hari ini dari saya adalah perasaan saat
ini perasaan saya ya ini. Perasaan saya saat ini adalah gembira. Ya sesuai dengan mimpi muka saya, gembira. Gembiranya itu adalah saya menemukan sebuah pemikiran baru yang lebih membuat saya terbuka, membuat saya lebih fair, membuat saya lebih care sama anak-anak, sama serta didik. Terus setelah mengikuti materi ini, saya jadi paham bahwa keterbukaan hati, tidak membawa masalah dari rumah ke sekolah itu jauh lebih penting dibandingkan dengan mengedepankan egois kita gitu. Kayak misalnya di kelas kita dari rumah berangkatnya sudah muka suram, banyak masalah hutang, masalah ini, masalah ini. Nah, itu kalau dibawa ke sekolah itu membawakan efek buruk gitu ya, apalagi untuk siswa-siswinya. Jangankan yang sekantor aja, yang di kelas aja nanti masuknya kalau ikutan suram itu. Jadi butuhnya apresiasi diri, self love dari dalam diri kita itu sangat penting. Itu yang saya pahami dari hari ini. Terus target saya ke depannya adalah membentuk diri saya yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, bisa menjadi guru yang kuku dan ditiru, yang benar-benar disayangi oleh peserta didik saya. Selanjutnya membawa berita. Perasaan saya saat ini adalah saya merasa senang karena setelah mendapatkan pemaparan dari Pak Nomo tadi, saya paham bahwa kita sebagai guru tidak boleh langsung menghukum siswa setelah siswa melakukan suatu kesalahan. Kemudian setelah mengikuti materi ini, saya jadi paham bahwa ada beberapa kebutuhan siswa yang harus kita pahami sebagai guru, dan itu menjadikan kita sebagai seorang manajer pada siswa, bukan sebagai penghukum dan yang lainnya. Target saya selanjutnya adalah menerapkan apa yang saya dapatkan hari ini kepada siswa-siswa saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah melakukan refleksi terkait kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Jadi kesimpulannya di sini adalah kita simpulkan dari beberapa refleksi tadi, kita tidak memberikan kebebasan kepada murid ya. Tetap kita menjadi berposisi sebagai kontrol. Tidak memberikan kebebasan seperti yang disampaikan Pak Rizal tadi, tidak memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada anak. Tetap ada kontrol dulu dari mana? Dari peraturan sekolah. Tapi kita ditambahkan dengan keyakinan yang didapatkan oleh murid ketika kita patuh terhadap aturan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan terkait diseminasi budaya positif di modul 1.4 program guru penggerak angkatan 8 tahun 2023. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Bapak Haris. Ya, baik, alhamdulillah acara di penghujung acara sudah selesai. Saya selaku moderator banyak sekali materi atau pemahaman yang disampaikan sama Pak Nomo tadi, dan saya juga melihat bahwa antusias teman-teman semua sudah sangat aktif. Jadi banyak sekali menyampaikan atau mendapatkan pemahaman dari Pak Nomo tadi. Saya yakin meresap pada hati ibu-ibu, bapak-bapak jenengan semua. Baik, sebelum saya tutup, mungkin kita sebelum saya tutup, monggo kita mengucapkan hamdalah bersama-sama, dan berikutnya doa akan dipimpin oleh Ustadz Lisan. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir hamdan ni'man hamdan yukin hamdan mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa ma'lum sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'iman bidama imanillah wa ala alihi wa sallam adada kulli dzarratin alfam Allahumma salli wa zirana fi dini wa fil umur wa asna'ati bil jasad wa sa'ati bil wajhi wa tawbatan qabla al-maut وشهادة عند الموت وفاة بعد الموت اللهم أهون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وعفو من الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillah, baik, terima kasih. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ucapan ataupun perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Terakhir dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.